Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan bersama dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-29. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, beriman, dan percaya kepadamu, karena itulah yang membuat kami mendapatkan keselamatan. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba-Mu berserah Engkau pakai menjadi berkat bagi semua yang merenungkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19-29. Dalam dua perikop, yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang kedua Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi kita dalam berpikir, berucap, bahkan bertindak. Seperti ketika saat kita menyaksikan keadaan dunia yang kita diami sekarang melalui berbagai pemberitaan media, menampilkan tindakan kriminal yang semakin marak. Namun ironinya, justru tindakan kriminal dilakukan bukan hanya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tetapi bahkan oleh para pemimpin, tokoh publik, atau mereka yang berada di kalangan masyarakat atas. Hal-hal demikian mengakibatkan muncul krisis kepercayaan dalam diri manusia, tidak terkecuali dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga meskipun kita disebut orang percaya, tetapi mulai berpikir, berucap, bahkan bertindak tanpa iman. Misalnya menjadi lebih egois karena takut kekurangan, mulai kehilangan keramahan karena takut ditipu dan dijahati, bahkan mulai kehilangan kasih karena takut dikhianati. Karena itu di dalam dunia yang semakin bergejolak oleh berbagai masalah dan tantangan ini, sebagai gereja, terlebih sebagai orang-orang percaya, kita harus terus disegarkan, dikuatkan kepercayaannya atau imannya melalui kebenaran firman Tuhan. Perenungan kita terdapat dalam Injil Yohanes, yang merupakan tulisan dari Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Tujuan terbesar Yohanes melalui Injil ini adalah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, serta memanggil orang untuk percaya kepada Yesus agar beroleh keselamatan, sesuai yang dicatat di pasal 20 ayat 30-31.
Yohanes bukan hanya mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui berbagai mujizat yang dilakukannya, melalui perkataan-perkataannya, sebagaimana yang Yesus katakan dalam pernyataan yang disebut Seven Great I Am, dan hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Bahkan bukti ketuhanan Yesus disaksikan oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Dalam Injil Yohanes ada 7 orang saksi yang didapati kesaksiannya tentang Yesus, yakni Rasul Yohanes sendiri. Dalam pasal 20 ayat 31 menjelaskan tujuannya itu. Kemudian Yohanes Pembaptis di pasal 1 ayat 34, Nathanael di pasal 1 ayat 49, Petrus di pasal 6 ayat 69, orang yang dulunya buta pasal 9 ayat 35 sampai 38, Marta pasal 11 ayat 27, dan Thomas pasal 20 ayat 28 bacaan kita di saat ini. Karena itu kita akan melihat bagian dari kesaksian Thomas dalam bacaan kita tentang bukti keilahian Yesus lewat peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus kepada para murid. Thomas yang juga disebut Didimus merupakan salah satu murid Yesus yang sering disebut murid yang meragukan kebangkitan Yesus. Bacaan kita yang terdapat di pasal 20 ayat 19 sampai 29 merupakan satu bagian dengan bacaan di ayat-ayat sebelumnya dalam peristiwa kebangkitan Yesus setelah kematiannya. Ayat 19 sampai 20 menunjukkan saat para murid berkumpul dalam sebuah ruangan yang pintu-pintunya terkunci karena mereka takut terhadap orang Yahudi. Namun dalam Injil Lukas yang merupakan paralel dari bacaan kita di saat ini, tertulis bahwa mereka juga berkumpul di ruangan itu sambil bercakap-cakap tentang semua hal-hal itu, yang tentu menunjuk pada peristiwa yang dialami oleh Yesus, Guru dan Tuhan mereka. Maka secara tiba-tiba, Yesus hadir dan menyapa mereka dengan salam damai sejahtera. Salam ini dari kata Ibrani shalom, yang berarti keadaan yang dipenuhi rasa sejahtera, kesehatan, dan kelengkapan, yakni tidak ada yang hilang dan tidak ada perpecahan. Meski pada kenyataannya keadaan mereka tidak seperti arti kata shalom, karena justru mereka sedang takut dalam suasana mengurung diri. Tetapi yang harus ditekankan bukan kelemahan para murid, melainkan kekuatan kuasa perkataan Yesus yang hadir di tengah persekutuan mereka, yang sanggup membawa damai dan sejahtera ketika mereka mendengar suara Yesus yang menyapa mereka. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka juga terjadi secara ajaib. Karena itu Yohanes menekankan bahwa pintu-pintu terkunci. Namun Yesus hadir di tengah mereka. Dalam Injil Lukas tertulis bahwa mereka sempat terkejut dan takut dengan kehadiran Yesus yang mereka kira hantu. Maka Yesus membuktikan dirinya adalah sungguh-sungguh Yesus yang mati namun bangkit dengan menunjukkan dan menyuruh mereka meraba bekas-bekas luka di tubuhnya, berupa tangan dan lambung yang berlobang bekas dipaku dan ditombak. Yesus yang bangkit tidak bisa dihalangi oleh apapun karena ia melampaui ruang dan waktu. Karena itu, meski tertulis bahwa ruangan tempat murid-murid berkumpul, pintu-pintunya terkunci sekalipun, namun Yesus bisa hadir, memberi kedamaian dan kesejahteraan dalam persekutuan sebagai murid dan pengikut Yesus. Ayat 21-23, Yesus kembali menyatakan bahwa ia memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya untuk mengutus mereka sebagaimana ia telah diutus Bapa. Namun Yesus mengutus mereka sekaligus memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus yang dihembusinya kepada mereka. Bagian ini saling melengkapi dengan catatan paralel yang dicatat oleh Lukas di Lukas 24 ayat 44-49. Untuk menjelaskan bahwa Roh Kudus yakni penolong yang Yesus janjikan kepada para murid sebelum kematiannya belum diberikan. Artinya Yesus mengembusi para murid yang ada di ruangan itu dengan Roh Kudus, menunjukkan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci yang ia sampaikan kepada mereka. Mereka juga diberi kuasa untuk menyampaikan berita kabar baik, kabar keselamatan, tetapi juga berita pertobatan kepada semua orang di segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Karena itu mereka diingatkan untuk tetap tinggal di dalam kota Yerusalem sampai terjadinya peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya 7 minggu umat perjanjian lama atau waktu pengucapan syukur atas panen bagi umat Israel dalam Ulangan 16 ayat 10. Pentakosta ini yang kemudian menjadi hari pencurahan Roh Kudus atau juga hari lahirnya gereja bagi umat Kristen perjanjian baru sampai masa kini.
hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Peristiwa ini yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 24-29 secara khusus menceritakan apa yang dialami oleh Thomas yang disebut Didimus, seorang murid Yesus yang sepertinya menyendiri karena saat Yesus menampakkan diri di saat itu, ia tidak berada dalam perkumpulan para murid. Ia tidak melihat saat Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Maka Thomas menyatakan keraguan imannya kepada Yesus saat beberapa murid bersaksi tentang penampakan Yesus di tengah mereka. Tetapi Thomas justru membuat pernyataan ketidakpercayaannya dengan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Maka 8 hari kemudian, tibalah saat di mana Yesus kembali menjumpai para murid dalam rumah itu. Kali ini Thomas ada bersama mereka. Masih dalam ruangan yang pintu-pintunya terkunci. Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dengan sapaannya yang menenteramkan jiwa. "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27 menunjukkan Yesus langsung menyapa Thomas yang Yesus tahu meragukan kebangkitannya. Yesus memberikan bukti penderitaannya berupa tangan dan lambung yang berlubang. Bahkan Yesus menyuruh Thomas bukan hanya melihat, tetapi juga memegang tangan dan lambungnya. Lalu Yesus pun berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28 menunjukkan respon Thomas dengan penuh keyakinan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas pun menjadi saksi yang penuh keberanian, menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat. Ayat 29 merupakan pernyataan Yesus, bukan hanya untuk Thomas, tetapi juga untuk seluruh orang percaya yang tidak melihat Yesus secara langsung, baik sebagai satu persekutuan, sebagaimana yang dialami para murid dalam ruangan itu, bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, perenungan ini tentu sangat meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak melihat wujud Yesus secara langsung, tetapi kita telah percaya. Itulah iman. Itu berarti kita adalah orang beriman. Karena Ibrani 11 tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu perenungan ini kembali meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus selaku gereja, baik secara komunal atau persekutuan orang percaya, tetapi juga secara pribadi. Bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit mengalahkan kematian. Bukti kebangkitannya jelas disaksikan oleh para saksi. Salah satunya ialah Thomas, yang kesaksiannya dicatat dalam Alkitab, khususnya dalam Injil-Injil. Maka lewat perenungan ini, biarlah iman percaya kita terus dikuatkan di saat kita mengalami kenyataan hidup yang dipenuhi pergumulan, bahkan ketakutan. Bacaan ini mengingatkan, mari dalam keadaan demikian, kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan sebagai orang percaya. Kita harus terus bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di dalam persekutuan kita meyakini Tuhan Yesus hadir dengan kuasanya, menyapa kita melalui firman, berbicara dengan kita melalui doa, dan memberikan sukacita melalui puji-pujian rohani, yang semuanya membawa shalom, damai sejahtera, dan pastilah menguatkan iman kita. Namun jika kita ada dalam situasi menyendiri, menjauhi persekutuan sekalipun, percayalah sebagai orang-orang pilihan, kita tidak akan bisa menghalangi kuasa Tuhan Yesus untuk membawa kita kembali kepadanya. Kembali dalam persekutuan bersama orang percaya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membawa kabar baik bagi kita, sampai kita sendiri mengalami besarnya kuasa dan kasih Tuhan yang merangkul kita dan memberi kita shalom itu. Ingat, Yesus pernah berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu," dan seterusnya dalam Yohanes 15 ayat 16. Jadi, jika Tuhan sudah memilih kita tidak akan bisa lari dari Tuhan, lari dari persekutuan, lari dari pelayanan. Benarlah kesaksian pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 7-9.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudaraku, betapa besarnya kasih karunia dan anugerah keselamatan yang dicurahkan Allah kepada kita hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, pertahankanlah iman percayamu kepada Yesus Kristus, hai semua orang Kristen. Apapun situasi hidupmu, pergumulan dan penderitaanmu, percayalah, Yesus tak pernah meninggalkanmu. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Yesus dalam hidup kita orang percaya. Bahkan saat kita dalam pergumulan, seakan kita melihat semua pintu tertutup dan terkunci, Yesus bisa hadir dengan kuasa-Nya, memberi kita damai, sejahtera, dan sukacita yang besar, sehingga kita mampu menghadapi gumul hidup dengan tetap beriman. Namun, jika ada yang meninggalkan iman Kristen, percayalah, mereka bukan orang pilihan. Mereka sudah ditetapkan untuk binasa. Karena pilihan kita jelas dan tegas, saudara. Percaya Yesus selamat dan masuk surga. Tidak percaya Yesus binasa dalam neraka. Jadi pilihan ada di tangan masing-masing kita. Percaya Yesus atau tidak. Yang pasti jika kita percaya, maka buktikanlah iman percaya kita dalam tindakan nyata. Sebagai gereja, lakukanlah tugas gereja. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Beritakanlah bahwa hanya dalam iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Jangan takut bersaksi, saudara, karena ada Roh Kudus, Sang Penolong yang akan memampukan kita menjadi saksi Kristus yang setia, seperti yang dilakukan para murid Yesus, pengikut Yesus dalam gereja mula-mula, para penginjil yang bahkan mati sebagai martir karena bersaksi tentang Yesus. Termasuk Thomas ya saudara, murid yang sempat ragu ini dicatat oleh sejarah mati martir dengan cara ditombak mati saat ia menginjil di India. Saudaraku, nampakkanlah Yesus dalam diri kita dengan cara menjadi pembawa shalom, yakni damai sejahtera yang bukan hanya sampai di mulut saja mengucapkan salam shalom, damai di hati, tetapi bawa shalom yang dimulai dari hati dan pikiran kita, melalui perkataan kita, terlebih perbuatan kita, sehingga lewat kehadiran kita, kedamaian dan cinta kasih Kristus dirasakan oleh sesama di sekitar kita, yakni keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja, rekan pelayan, anggota jemaat, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun, dan terlebih orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, agar semakin banyak orang yang merasakan kuasa dan kasih Kristus menjadi percaya dan diselamatkan. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.